Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Lutfatunisa dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika 2018, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang proposal skripsi yang telah saya buat yang berjudul Aplikasi Rapot Berbasis Web, yang merupakan studi kasus SMA Negeri 1 Pangkah. Perkembangan komputer di Indonesia sudah sangat pesat sekali. Selain perusahaan-perusahaan besar dan merambah ke perusahaan-perusahaan kecil, kini mulai merambah ke sektor pendidikan, seperti sekolah. Teknologi yang terus berkembang akan memberikan dampak suatu perubahan pada sebuah sistem, di mana suatu sistem yang biasa dilakukan secara manual, kini sistem tersebut dapat dilakukan secara komputerisasi. Sekolah-sekolah yang ingin terus meningkatkan kualitas juga sudah mulai menerapkan penggunaan teknologi informasi untuk kelancaran kegiatan di sekolah tersebut. SMA Negeri 1 Pangkah merupakan sekolah yang sudah memiliki sistem informasi sekolah dan website, juga dilengkapi dengan fasilitas hotspot. Namun sayangnya sistem informasi yang digunakan masih bersifat manual, yaitu menggunakan sistem penilaian berbentuk raport. Sehingga guru-guru sangat kesusahan saat menginput nilai, karena sistemnya masih bersifat manual. Oleh karena itu, penulis merasa perlu membuat sebuah aplikasi raport online, serta memberikan suatu solusi untuk menangani masalah tersebut dengan mengusulkan suatu aplikasi raport dengan mengambil tema aplikasi raport berbasis web. Studi kasus SMA Negeri 1 Pangkah. Nah, bagaimana sih membuat aplikasi raport online berbasis web yang efektif dan juga efisien untuk mengolah nilai? Dan juga bagaimana sih aplikasi raport dapat menghasilkan raport secara otomatis dalam bentuk lembaran kertas? Tujuannya adalah membuat aplikasi raport berbasis web yang dapat memberikan pelayanan lebih kepada siswa dalam melihat hasil ulangan harian maupun ujian semester, serta guru-guru dalam menginput maupun memperbarui nilai raport. Pengertian aplikasi, raport, dan World Wide Web. Yang pertama adalah aplikasi. Menurut Jogianto tahun 2008, aplikasi merupakan program yang dibuat oleh pemakai yang ditunjukkan untuk melakukan suatu tugas khusus. Yang kedua ada raport. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, raport adalah buku yang lebih berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah yang biasanya dipakai sebagai laporan guru kepada orang tua atau wali murid. Dan yang ketiga adalah WWW atau web, yaitu sebuah sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain, yang tersimpan dalam sebuah server web internet yang disajikan dalam bentuk hypertext. Nah, berikut merupakan bagan alur sistem diagram dengan menggunakan simbol-simbol. Yang pertama, ada proses, menunjukkan kegiatan proses dan operasi program komputer. Dan ada dokumen, menunjukkan dokumen input, output, baik untuk proses manual, mekanik, atau komputer. Dan selanjutnya ada kegiatan manual yang menunjukkan pekerjaan manual. Ada terminal, digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir program. Simpanan offline menunjukkan simpanan secara manual, keputusan menunjukkan pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada garis alur yang menunjukkan pengambilan keputusan. Dan yang kedua ada data flow diagram, merupakan suatu network yang menggambarkan suatu sistem, otomata atau komputerisasi, manualisasi atau gabungan dari keduanya, yang penggambarannya disusun dalam bentuk kumpulan komponen sistem yang berhubungan sesuai dengan aturan mainnya.
Selanjutnya ada kamus data. Seperti halnya kamus bahasa yang berfungsi menjelaskan lebih detail suatu kata maupun kalimat, kamus data yang digunakan dalam analisa struktur dan desain sistem informasi juga merupakan suatu katalog yang menjelaskan lebih detail tentang data flow diagram yang mencakup proses, data flow, dan data store. State Transition Diagram. State Transition Diagram atau STD pada dasarnya merupakan suatu diagram yang terdiri dari state dan transisi atau perpindahan state. Transisi atau perpindahan state terdiri dari atas kondisi dan juga aksi. Kondisi adalah suatu kejadian yang dapat diketahui oleh sistem, sedangkan aksi adalah keadaan yang dilakukan oleh sistem apabila terjadi perubahan state atau merupakan reaksi dari suatu sistem. Pada perancangan basis data, yang pertama ada konsep dasar basis data. Basis data terdiri dari dua kata yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai tempat atau gudang, sedangkan data adalah fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang ditekan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Dan yang kedua ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Model Entity Relationship adalah dunia nyata yang diterjemahkan atau ditransformasikan dengan menggunakan sejumlah perangkat konseptual sehingga menjadi relasi antar entity. Model Entity Relationship atau ER yang berisi komponen-komponen entity set dan relationship yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari sebagian dunia nyata, dapat digambarkan dengan lebih baik dan sistematis dengan menggunakan diagram Entity Relationship atau ER. Dan normalisasi. Normalisasi merupakan suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional, dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Tujuannya adalah menyempurnakan struktur tabel dengan mengeliminasi adanya duplikasi informasi, memudahkan pengubahan struktur label, memperkecil pengaruh perubahan struktur database. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan dalam membuat aplikasi rapat online tersebut adalah yang pertama ada Macromedia Dreamweaver, yang kedua ada PHP, yang ketiga ada XAMPP, dan yang keempat ada MySQL. Adapun metode pengumpulan data, yang pertama ialah observasi. Pada observasi, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan aplikasi yang akan dibuat seperti hasil cetak rapor siswa, data siswa, mata pelajaran yang diajarkan, guru-guru, dan rumus penghitung nilai rapot. Yang kedua ada wawancara. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kepala sekolah, yaitu Ibu Siti Ati, SPD. Pada tahap wawancara ini, penulis menitik beratkan pertanyaan pada proses pengolahan data-data nilai yang berjalan di SMA Negeri 1 Pangkah. Yang ketiga ada studi kepustakaan, dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, skripsi-skripsi, serta artikel-artikel yang mendukung dengan topik yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu, juga penulis mengumpulkan data dari situs-situs internet yang berhubungan dengan skripsi penulis. Metode yang dilakukan oleh penulis ialah menggunakan metode pengembangan sistem, metode waterfall, dengan menggunakan model pendekatan waterfall, yakni pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem, di mana sistem tersebut dikembangkan melalui penggunaan siklus, kegiatan, penganalisis, dan pemakai secara spesifik. Nah, pada metode waterfall, tahap-tahap yang digunakan adalah yang pertama ada analisis. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, analisa sistem yang berjalan, uraian sistem yang berjalan, kelemahan sistem yang berjalan, analisis masalah, analisis kebutuhan, dan juga alternatif pemecahan masalah. Yang kedua ada perencanaan. Tahapan perencanaan mempunyai tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sekolah yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Dan yang ketiga ada implementasi.
Tahapan ini merupakan tahap lanjutan dari desain aplikasi sistem, yaitu menafsirkan atau menerjemahkan desain aplikasi sistem ke dalam bahasa pemrograman yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Dan yang terakhir adalah pengoperasian dan pemeliharaan. Langkah selanjutnya adalah proses hosting atau mengupload seluruh file aplikasi ke dalam web service dan memberikan nama domain, serta memberikan pelatihan penggunaan aplikasi kepada admin, siswa, dan juga guru. Juga akan dilakukan pengecekan dan maintenance terhadap aplikasi setiap 3-6 bulan sekali. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai proposal skripsi yang telah saya buat yang berjudul aplikasi rapot berbasis web. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan juga share ya teman-teman. Sampai jumpa.